Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Mulyana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi. Namun sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator, yaitu Ibu Dr. Ida Widyaningsih, kemudian kepada pengajar praktik, yaitu Bapak Muhammad Cucu Mulyana. Baik, untuk mempersingkat waktu, kebetulan di samping saya ada Bapak Irwan. Bapak Irwan kebetulan beliau adalah wali kelas 5 yang akan saya supervisi. Baik, Pak Irwan, terima kasih sebelumnya. Kira-kira Pak Irwan sedang nyantai? Sedang nyantai. Ya, saya minta waktunya sebentar ya, mohon maaf ya. Nah, mengingat kita akan melakukan observasi Pak Irwan ya dalam tahap selanjutnya, kira-kira Pak Irwan yang akan dilaksanakan mengenai observasi itu perihal materi apa kira-kira? Untuk materi kebetulan untuk observasi hari besok di kelas 5 saya akan mengajarkan matematika. Untuk topiknya yaitu tentang statistika. Baik, terima kasih. Kemudian kira-kira akan menggunakan metode atau model apa dalam pembelajaran? Metode atau model pembelajarannya pakai proper. Oh iya, bisa, betul. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran dari yang akan disampaikan oleh Pak Irwan itu menurut Pak Irwan apa? Tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh saya sendiri maupun oleh siswa itu diharapkan siswa dapat menyelesaikan permasalahan tentang statistika itu sendiri. Baik, kemudian menarik sekali tadi bilang Bapak ada permasalahan tentang matematika ya. Nah, kira-kira menurut Pak Irwan selama mengajar di kelas 5 terutama pelajaran matematika yang menurut Pak Irwan itu sulit dalam memahamkan atau memberikan pelajaran kepada murid itu dalam bidang atau seperti materi apa gitu Pak? Kebetulan dalam statistika ini juga ada materi yang mungkin dianggap siswa itu sangat sulit Pak, khususnya itu tentang diagram lingkaran. Baik, mungkin saya ambil kesimpulan jadi lebih kepada kesulitannya itu adalah kesiapan daripada anak murid ya dalam menghadapi pembelajaran matematika ya mungkin karena pembelajaran matematika itu belajar tentang hitung-hitung ya Pak. Jadi membuat anak itu sedikit merasa jenuh dan sebagainya. Baik, mudah-mudahan nanti kita setelah melakukan praobservasi kemudian lanjut ke observasi, jadi saya dapat melihat, saya dapat mengamati dan sebagainya. Dalam artian mohon maaf Pak ya, bukan saya untuk menggurui dan sebagainya, kita hanya sebatas sharing. Seandainya mungkin ada kelebihan kita lihat, seandainya kekurangan kita perbaiki. Mungkin itu inti dari nanti kita akan melaksanakan observasi. Jadi saya harap sekali lagi jangan berpikiran dengan secara observasi nanti Pak Iwan merasa tidak enak, seolah-olah saya tidak Bapak tidak baik atau cara mengajar dan sebagainya. Bukan ya, kita hanya sebatas sharing untuk saling melengkapi agar pembelajaran menjadi lebih baik. Mungkin Pak Irwan untuk praobservasi kita cukupkan sampai di sini saja. Selanjutnya kita akan melaksanakan tahap observasi. Baik, demikian tahap praobservasi dari saya dan dengan Pak Irwan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, untuk hari ini ya sebelum kita belajar ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM, silakan seperti biasa berdoa dulu, siapkan dulu. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillah.
sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang materi statistika ya. Kemarin sudah sampai halaman berapa? 53 ya, 54. Di halaman 54 di sini ada 5 soal. Ya, 5 soal statistika. Mari kita kerjakan secara bersama-sama ya. Mulai dari nomor 1. Di sini dituliskan untuk nomor 1 itu data golongan darah siswa kelas 5 sebagai berikut. Nah, sebelumnya Bapak mau nanya dulu, untuk golongan darah manusia itu ada berapa macam? Ada 4. Golongan darah apa aja? Sekali lagi A, B, dan O. Nah, itu adalah golongan darah yang ada pada manusia. Ya, oke. Nah, karena di sini cuma menjadikan datanya. Oke, untuk nomor 1 pertanyaannya adalah sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Bisa kalian menjadikannya? Oke, nah di sini Bapak akan menggambarkan tabelnya ya. Untuk nomor 1 bagian A. Golongan darah. Tadi untuk golongan darah itu ada apa aja? A, kemudian B, kemudian AB, dan satu lagi apa? O. Ya, oke. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah banyak siswa. Ya, banyak siswa kelas 5. Nah, perhatikan di sana ya. Untuk golongan darah O, coba hitung. Ada berapa? Ayo, hitung satu-satu. Ada 7, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya. Kalian harus teliti ya. Kalian harus teliti. Coba hitung lagi, ada berapa? Betul, ada 10? Betul. Kemudian untuk golongan darah B. Golongan darah B ada berapa? Coba. Dalan ada berapa? 8. Alif? Coba hitung lagi, kembali. B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus hati-hati ya. Jadi harus teliti. Kemudian gimana lagi? Kemudian untuk AB ada berapa? Ada 3. Kemudian untuk O ada berapa? Ada 9. Coba apa hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, ini untuk tabelnya. Oke, untuk pembelajaran matematika hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan barusan dapat dimengerti lagi. Ya, mohon ketika pulang ke rumah silakan pelajari kembali apa yang Bapak sampaikan di sekolah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yayan Mulyana, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Widianingsi SPD selaku fasilitator, kemudian Bapak Muhammad Cucu Mulyana sebagai pengajar praktik. Dan alhamdulillah
pada tahapan kemarin pra observasi dan observasi sudah kami laksanakan, dan pada saat ini saya akan melaksanakan pasca observasi dengan Bapak Irwan Ya. yang kebetulan adalah wali kelas 5. Baik, Pak Irwan, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Bagaimana keadaannya? Baik. Alhamdulillah Sehat. sehat. Mohon maaf ya diganggu oleh saya. Ya, tidak apa-apa Pak. Kebetulan Saya- lagi santai saya. Santai ya. Saya mau minta waktunya lagi sebentar Ya, lah silakan. mengenai pembahasan yang sudah kita laksanakan kemarin ya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan pra dan observasi ya Pak. Observasi. Nah, untuk saat ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Dalam arti kita akan membahas mengenai apa yang sudah ditemukan yang kemarin dilakukan antara pra dan observasi. Iya. Siap Pak Irwan? Ya, Siap. kita cuma ngobrol bincang-bincang Iya, ringan saja. iya, siap Pak. Dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Pak Irwan, kira-kira harapan yang ada dalam pikiran Pak Irwan mengenai kegiatan saat ini sekarang kita itu seperti apa Pak Irwan? Harapan. Alhamdulillah untuk harapan saya dengan adanya observasi ini Pak, itu sangat membantu sekali khususnya bagi saya guru itu sendiri ya, dimana saya itu bisa berbagi atau sharing mengenai proses pendidikan di sekolah, khususnya untuk diri saya sendiri untuk lebih berkembang kembali. Jadi lebih termotivasi mungkin ya, Iya, lebih kepada termotivasi. cara pengajar kita Cara pengajar. terhadap peserta didik Iya. agar lebih efektif dan Efektif. efisien, terutama menyenangkan. Menyenangkan, Gitu, ya. Baik. Selanjutnya perasaannya gimana selain dari harapan, perasaan Pak Irwan mungkin? Untuk Setelah perasaan mungkin kalau dibandingkan dengan dulu sebelum adanya observasi, mungkin untuk tingkat pengetahuannya khususnya dalam mengajar itu kalau setelah adanya observasi lebih meningkat kalau menurut Meningkat. ya, lebih menarik. bagi saya maupun bagi siswa itu Ya, sendiri. alhamdulillah. Jadi mungkin perasaannya akan lebih sedikit senang gitu Iya, ya. lebih senang. Bukan jangan sedikit, lebih banyak senang Iya, gitu ya. banyak senang. Dengan ada kegiatan ini gitu ya. Ya, Dapat setidaknya mengetahui mana daripada kekurangan kita dan Iya. kelebihan kita. Ya, terima kasih Pak Irwan. Nah, kemudian selain itu, apakah menurut Pak Irwan tujuan pembelajaran yang disampaikan pada saat pra observasi sudah sesuai dengan kenyataan ketika melaksanakan observasi? Alhamdulillah untuk observasi perbaikannya sudah tercapai. Dengan menggunakan media-media yang sudah Media-media, direncanakan, media. kemudian metode Iya. dengan berbagai alat peraga dan Alat sebagainya, peraga, iya. mungkin sudah sesuai dengan Iya, tujuan sudah pembelajaran sesuai. yang kemarin mungkin diutarakan ketika pra observasi. Alhamdulillah ya, kalau seperti itu kita bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kegiatan ini. Nah, kemudian apa yang bisa diterapkan dari pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan observasi kemarin? Gimana Pak? Apa yang bisa diterapkan pada tahap observasi kemarin mengenai pembelajaran diferensiasi? Oh, untuk tahapan pembelajaran diferensiasi kebetulan saya belum memahaminya secara lengkap Pak. Baru cuma mendengar saja. Betul. Mungkin nanti kedepannya saya akan belajar. Iya. Betul ya, karena mungkin pembelajaran berdiferensiasi itu ada suatu program yang baru mungkin ya. Jadi belum semua orang bisa mengenal ya. Walaupun seandainya kalau kita sudah mengenal itu akan cukup memudahkan. Iya. Di antaranya karena setiap anak itu kan berbeda-beda kan ya. Beda. Ada yang mungkin sedikit lebih tinggi wawasannya atau tingkat kecerdasannya, dan ada juga mungkin yang agak kurang. Iya. Nah, kalau dengan pembelajaran diferensiasi, Pak Irwan, kita itu bisa mengklasifikasikan mana yang mungkin IQ-nya tinggi, mungkin IQ-nya rendah, sehingga kita menggolong-golongkan. Dalam artian kita itu memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi tidak disamaratakan seperti itu. Itu adalah kunci dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian selain pembelajaran diferensiasi juga ada pembelajaran emosional. Nah, kebiasaan kita dulu tidak pernah ya memahami bahwa ternyata ketika pembelajaran dilaksanakan, emosional juga harus terjaga. Ketika melihat anak yang nakal, terkadang dia terpancing emosi ya. Nah, itu adalah ilmu untuk menahan kita agar pembelajaran tetap berlangsung. Bagaimana cara mengendalikan emosional, terutama kalau di istilahnya di guru penggerak itu ada mindfulness. Mindfulness itu jadi ketika kita ada sedikit amarah,
kita biasakan tenang, kemudian setelah tenang tarik napas sebentar, lalu kemudian pejamkan mata, lalu kemudian tarik napas lagi, pejamkan mata. Insya Allah itu berulang-ulang kurang lebih 5 menit, kita itu akan merasa rileks. Sehingga kalau kita menghadapi anak-anak yang sedikit rewel dan sebagainya, insya Allah emosional tidak akan terpancing. Nah, itu adalah pembelajaran berdiferensial dan emosional. Gitu. Saya mungkin akan pelajari kembali ya Pak. Ya, terima kasih Pak Irwan. Nanti kita sharing-sharing lagi ya. Sharing lagi. Nah, kemudian selain itu mungkin ada walaupun mungkin sesuai sudah tujuan sudah sesuai atau harapan sudah sesuai, mungkin apakah ada lagi yang mungkin dirasa Pak Irwan kurang dan harus diperbaiki lagi dari segi mananya gitu? Kalau untuk gimana maksudnya Pak? Untuk memperbaiki lagi, untuk lebih baik lagi dari yang kemarin kita lakukan observasi. Mungkin untuk saya pribadi ya Pak ya, mungkin sebagai guru saya mungkin akan meningkatkan lagi mutu kualitas guru, terutama untuk diri saya pribadi ya Pak ya. Dimana untuk sekarang kan banyak pelatihan-pelatihan sepertinya itu adalah pelatihan plafon Merdeka Mengajar, kemudian mungkin dari KKG kelas biasa juga ada, kemudian ditambah lagi kalau sekarang kan banyak di-share di YouTube mengenai betul. Ya, mungkin saya rangkum mungkin ada beberapa hal ya ketika akan memperbaiki diri itu. Yang pertama tadi bisa melalui platform Merdeka Mengajar ya. Betul. Sekarang sudah digalakkan. Sudah. Kemudian bisa lagi melalui KKG ya, KKG kelas. Kemudian sekarang sudah menjamur lagi akhir tahun itu pelatihan tentunya ya Pak, dari tingkat kabupaten. Insya Allah Bapak mengikuti ya. Kemudian mungkin terakhir adalah melalui media online ya, seperti YouTube, banyaklah media pembelajaran untuk saat ini. Baik Pak Irwan, terima kasih. Mungkin dari saya intinya kita itu bukan sering menggurui, tapi kita sering partner. Insya Allah kalau kita mempunyai kelebihan lanjutkan, kalau ada kekurangan kita perbaiki agar setiap pembelajaran berkesan nyaman, enak, nyantai, tapi pembelajaran tertuju kepada anak sehingga anak itu lebih efektif, efisiensi, dan menjadi lebih anak mudah menerima setiap pembelajaran. Terutama kan matematika tidak jarang kebanyakan anak-anak itu merasa melihat pembelajaran matematika itu merasa sulit gitu ya, kayak takut dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara seperti Pak Iwan kemarin bisa lebih menarik lagi, sehingga daya tarik, daya pembelajaran dari anak didik itu merasa termotivasi lah tentunya dalam pembelajaran matematika ini. Baik, mungkin Pak Iwan demikian dari sharing saat ini. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih mengikuti kegiatan yang lain yang bisa merujuk kepada pembelajaran matematika tersebut di kelas menjadi lebih baik lagi. Demikian pasca observasi dari saya dengan Pak Irwan. Mudah-mudahan kita semua dapat tercapai dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.